Oke, baik. Ini video lab ke-6 untuk berarti modul satu lab terakhir yaitu Quick Start Google Kubernetes Engines. Sini ada overview-nya kalau Google Kubernetes Engine itu masih bisa nge-manage apa sih ngatur environment buat nge-deploy, ngatur scaling juga ya kan apa sih aplikasinya menggunakan infrastruktur Google gitu. Dan sini nanti saya akan belajar mengenai menggunakan Gki cluster, terus nge-deploy aplikasi ke cluster, terus nge-create Kubernetes service sama nge-delete cluster. Oke, mungkin saya langsung saja ya. Sini saya akan menggunakan Incognito seperti sebelumnya dan mungkin langsung saja. Oke, ini sudah ada linknya di sini. Saya langsung copy saja ke sini. Oke, jadi sudah terpampang. Oke, klik ini. Oke, sudah. Kita langsung lanjut aja. Kita skip, langsung activate. Kita ke Cloud Shell. Oke. Kita ke Cloud Shell ini ya. Oke. Kita continue dulu ini. Otoritas dulu. Kita pastikan kata-kata ini sudah ada di nanti. Terus seperti biasa kita cek dulu list aktivasinya. Aktif. Oke, ini kita sudah aktif ya, dinyatakan aktif. Dan ini oke, aktif konfigurasi ya. Next project, lanjut kita ke satu di mana kita akan melakukan set default computer zone. Biasa kita setting dulu regionnya. Sini kita US West 1 ya, di Western US kalau nggak salah. Nah, ini sudah di-update propertinya. Kita set zone-nya, habis region kan zone pasti. Sini kita Western US B ya. Oke, sudah di-update propertinya. Oke, sekarang kita ke task kedua, create node cluster dengan comment ini. Cluster name must start with a letter and end with alphabetic and cannot be longer than 40 character. Oke, mungkin cukup tunggu dulu. Ya. Jadi di sini mungkin task kedua kita cluster itu bakal berisi tentang at least one cluster master, jadi satu cluster master machine itu dan multiple worker machines yaitu WM yang disebut nodes. Nah, di sini nodes ini adalah Kubernetes Engine Virtual Machine (VM) instance yang bisa run di Kubernetes process necessary to make them part of the cluster gitu. Oke, ini kita mungkin cukup nunggu dulu ya. Oke, ini kita memang cukup waktunya agak lama ya. You can ignore, bisa di-ignore aja peringatan outnya. Dan ya, ini memang bakal makan waktu cukup lama untuk nge-create clusternya. Nanti habis mungkin sudah selesai, kita bakal cek progress dulu ya. Setelah saya cek sampai akhir, itu kemungkinan tidak ada pertanyaan ya. Jadi kita akan cek progress dulu sampai ke task kelima. Kalau sudah task kelima selesai, maka modul 1 sudah selesai untuk bagian data itu. Jadi untuk modul 1 memang cukup awal, jadi cukup easy untuk course untuk dikerjakan.
Ini sudah selesai untuk klasternya. Di sini expected output. Sini namanya apa ya? Oke, sini namanya adalah lab cluster, sama lokasinya itu sesuai, itu Western US. Mana master versionnya adalah ini, dan master IP-nya ada, machine type-nya itu E2 medium, lalu node versionnya itu 133.2 GB 124.0000. Nomornya ada 3, statusnya running, dan stack type-nya IPv4. Ini kita cek dulu, apakah di sini sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya bahwa progresnya sudah terlihat di GK cluster. Lanjut ke tes ketiga, get authentication credential for the cluster gitu. Di sini langsung saja di Google Credential-nya akan ada output fetching cluster endpoint and data kubeconfig entry generative for cluster. Oke, di sini kan lab cluster ya. Oke, sesuai ya lab cluster. Saya nama. Oke, tes ketiga sudah selesai. Lanjut ke tes keempat, yaitu deploy application ke clusternya. Sini kita bakal create new deployment hello server dari hello app container image, jadi run following kubectl, yaitu ini kubectl create domain. Jadi ini ada gambarnya. Oke, di sini sudah terlihat informasi bahwa deployment hello server ini sudah create sesuai dengan ini. Kita cek dulu di sini apakah sudah dinyatakan benar. Oke, berarti memang kayaknya belum ya. Harusnya sih udah ya, karena udah ada ini. Hello server udah. Oke, mungkin awalnya ada kudu makan waktu dulu, baru si servernya di Google Cloud ngedetek bahwa sudah berhasil ya. Oke. Kalau misalnya ngelakuin yang sama lagi, dia akan ngasih kasih output error karena kan yang udah dibuat gitu ya. Oke, lanjutnya kita kedua, dimana kita akan create Kubernetes service, dimana Kubernetes service ini akan expose aplikasi external traffic. Jadi kita run dulu si ininya, dan sini sudah terlihat kalau si service hello server sudah ada expose, sudah ketahuan tuh. Jadi di command ini, si port ini spesifikasi si portnya yaitu 8080 dan type load balancer buat nge-create si computer engine-nya balance gitu di kontainernya itu. Sini outputnya sama ya. Oke, lanjut ke kita inspect si hello servernya gitu. Jadi kita run si kubectl get. Nah, di sini terlihat nama hello server sama type-nya, load balancer, cluster IP mungkin sama. Untuk cluster IP-nya pasti beda, dan external IP-nya di sini sepertinya pending dan none, dan portnya ini hampir sama, dan edge-nya juga ini beda semua. Oke. It might take a minute for snap to be generated. Run the previous command again if the external IP column status is pending. Oke, jadi ini saya mungkin run lagi. Karena di sini statusnya mungkin masih pending ya. Nah, di sini sudah terlihat ya 34199171. Jadi semisal kalau statusnya masih pending, lebih baik dilakukan lagi gitu untuk kubectl get service ini. Oke, sini selanjutnya kita akan nge-view application. Untuk nge-view aplikasi di web browser, kita harus open tab baru, lalu enter following address, replacing external IP with external IP for hello server. Oke, sini saya coba. Oke, di sini saya coba untuk masukkan. Kita cek dulu progresnya. Oke, ada progres ya. Mungkin kita cek HTTP browser dulu ya. Ini kemungkinan nanti bakal ngasih output hello server kali ya. Oke, mungkin di sini yang nomor 4 tidak bisa dilakukan ya. Jadi display the message hello world will as the person and hold name. Karena external IP-nya sudah sesuai mungkin. Saya coba ini untuk dihapus dulu. Oke, ternyata external IP-nya sudah 8080 ya portnya. Jadi mungkin nggak untuk langkah keempat ini tidak bisa dilakukan ya kalau sudah portnya udah 8080.
Oke, mungkin lanjut aja ke task kelima. Itu yang terakhir adalah kita ngedelete clusternya. Jadi dia akan hapus clusternya di sini. The following cluster will be deleted, yaitu yang sudah kita buat gitu, region sama zone-nya ini, the cluster udah dihapus ya. Jadi apakah mau continue? Karena diminta type Y, maka kita klik Y. Nah di sini kita lagi menghapus si cluster lab itu yang dengan nama lab cluster ini. Mungkin akan cukup banyak waktu sesuai ya kayak pasti ngebuatnya juga lama, pasti ngapusnya juga cukup memakan waktu. Ini mungkin ada informasi gitu tentang Google Kubernetes Engine Geeky article on deleting cluster gitu di sini. Mungkin bisa dibaca. Ini cluster kayak nanti yang dihapus apa aja, itu control panel, itu semua node instance-nya sama port spots-nya sama firewall yang sudah ada sama data store yang udah ditaruh di hostpad sama empty diet. Dan ini review how Geeky handle, jadi bagaimana sih Geeky itu handle si resource si yang udah di mau hapus gitu. Sini nanti bakal hapusin semua load balance resource ya. Terus nanti however for service type ini we would recommend you delete the service before deleting your cluster gitu. Jadi mungkin yang tipe-tipe load balance itu harus dihapus dulu service-nya sebelum hapus clusternya. For the cluster with 100 of service or more, KK might delete all load balance resource upon cluster deletion gitu. Mungkin karena banyak mungkin dengan comment ini mungkin nggak akan menghapus semuanya gitu. KK return persistent disk volumes during cluster deletion. See how manage, nanti ada informasi tentang storage-nya ya. You have to make sure you have performed the following tasks. Enable Google Kubernetes Engine API. Test, install, ini ya. To delete juga ini mungkin sama ya. Delete terus nama gitu. Memang dari cluster bagi gini. Tapi mungkin karena ininya isinya cuma dikit aja ya, sedikit service-nya, jadi kemungkinan tidak usah menghapus servernya deh. Kalau dalam perintah ini sih nggak ada yang diminta hapus server ya, mungkin bisa langsung gitu. Ini di sini lagi makan cukup banyak waktu, kita mungkin tunggu di sini aja, di sebelah sini. Oh ini juga ada ya versi konsolnya, tadi kan Google Cloud. Kalau konsol mungkin bisa ketik ini gitu. Jadi ada dua tahap, yaitu gunain Cloud Shell, yaitu Google Cloud, atau konsol saja ketik, dan ini sama-sama mungkin akan memakan waktu juga karena cluster ini tipenya sifatnya luas gitu, besar. Oke, mungkin di sini saya mau lihat dulu, di sini udah 75 100 ya. Jadi tinggal ini udah selesai, udah cek progress, maka 100 poin sudah selesai. Dan untuk lab terakhir akan selesai sampai task kelima. Di sini kalau sudah selesai, kita udah dinyatakan sudah bisa nge-deploy containers application to Google Kubernetes Engines. In this lab, you create a Geeky cluster, deploy a containers application to the cluster, create a Kubernetes service, and delete the cluster. You can now apply this knowledge to deploy your own application with Geeky. Nah, ini step yang bisa dilakukan nantinya. This lab is part of series of labs called Quick Start. Jadi lab ini tuh didesain untuk kita sebagai pengguna buat dapat experience fitur-fitur apa yang ada gitu di Google Cloud ini gitu. Nanti bisa coba search for Quick Start in the Google Cloud Skill Boost Catalog to find the next lab you would like to take. Sini mungkin bisa cek gitu ya. Dan di sini Google Cloud Training and Certification gitu. Nah di sini kan sertifikasinya tuh help untuk apa sih, help kita gitu, membantu kita untuk mengetahui teknologi Google Cloud gitu. Nah, ini sudah selesai. Deleting lab clusternya sudah di-delete ya ininya. Jadi mungkin kalau kita loading di sini error ya. Nah, ini mungkin sudah selesai. Oke, kita sudah exit. Oke, kita langsung balik ke sini, kita cek ya. Harusnya sih sudah berhasil ya. Nah, sudah berhasil. Nah, seperti itu untuk Google Cloud Cluster. Mungkin saya loading dulu ini. Nah, sekarang sudah 100 ya. Oke, itu adalah untuk video lab terakhir, yaitu ini Google Cloud. Saya langsung end lab saja. Ini sudah modul 1. Nah, di sini sudah tulis, lihat ya, dari 97 jadi 100. Jadi sudah modul 1 sudah saya laksanakan. Oke, di sini saya izin beri komentar.
Oke, sudah selesai untuk Google Cloud Computing ininya. Ini ada step ya. Stepnya itu saya ternyata di sini sudah terlihat bahwa course package-nya sudah ada ya di sini. Google Cloud-nya Computing Foundation-nya sudah ini ya, sudah aman gitu. Oke, sini ada course survey gitu ya. Setelah mengerjakan semuanya, sini saya tinggal mengisi bagaimana evaluasi gitu mungkin bagi si Google-nya, apakah puas atau tidak puas tentang training ini.